September adalah bulan misi di gereja kita. Dan tahun ini, puji Tuhan, Life Kids bisa mengambil bagian dalam pelayanan dan perjalanan misi. Sesuai dengan tema bulan misi dari gereja kita, yaitu Rise, go and preach. Bangunlah, pergilah, dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Di tempat ini, Life Kids melayani guru-guru PAUD atau TK di sekitar gereja. Guru-guru sekolah minggu ada di gereja, rekan kerja, dan materi pendukung untuk mengajar. Namun mereka tetap semangat melayani Tuhan. Wah, luar biasa ya pelayanan Life Kids adik-adik. Adik-adik juga bisa loh ambil bagian dalam pelayanan misi. Mungkin bukan dengan kunjungan misi seperti Cici dan Koko di Life Kids ya. Adik-adik bisa memberikan persembahan untuk program misi dari Yayasan HBLM yang ada di gereja kita. Dan jangan lupa nih untuk mendoakannya juga. Kalian juga bisa mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa menghalangi oikos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di bulan misi kita tahun ini, kita juga mau mengambil bagian untuk memberi Seed of Faith bagi pekerjaan misi di Yayasan HBLM. Adik-adik bisa mulai menabung dan mendoakannya dari sekarang ya. Nanti di akhir bulan September, kita mau bersama-sama memberi Seed of Faith untuk program misi Yayasan HBLM. Hari Minggu teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami masih bisa beribadah. Berkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan bisa memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita akan memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, kita akan menaikkan pujian, dengar suara Yesus. Karena kita mau dengar-dengaran akan suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasih-Nya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ya adik-adik, kita mau ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita,
benar adik-adik, kita membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Nah, coba adik-adik lihat sekeliling adik-adik, mungkin di antara teman-teman atau mungkin juga keluarga, mama, papa, adik, kakak, atau opa, oma, mungkin ada yang perlu adik-adik doakan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk siapa? Oikos kita adik-adik yang sudah kita tuliskan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian tubuhku memuji Tuhan, karena kita mau memakai seluruh tubuh kita untuk memuji Tuhan. Mata kita, telinga kita, mulut, tangan, kaki, semua ya adik-adik. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, kita mau pakai semua tubuh kita untuk memuji Tuhan. Lebih semangat lagi adik-adik. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku untuk apa adik-adik? Dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Yes, semua tubuh kita memuji nama Tuhan. Bukan hanya tubuh kita adik-adik, tapi seluruh kehidupan kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik boleh duduk, siapkan hati kita. Kita memiliki hati yang mau diajar, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mengasihi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami supaya bisa mendengarkan dengan baik, dan berkati Tuhan supaya kami bisa masuk kami dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan Cici Koko Askins yang akan menyampaikannya. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, amin. Hai adik-adik, hari ini Cici akan bercerita tentang seorang bapak yang diambil dari Alkitab dalam kitab Ester. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, Cici mau tanya dulu nih, apa yang akan kalian lakukan kalau ada orang gak dikenal tiba-tiba bicara sama kalian, bilang mama papa kalian ada di rumah sakit? Apakah kalian langsung ikut dan percaya saja dengan apa yang orang itu bilang, atau kalian cek dulu kebenarannya, bertanya dulu entah ke saudara atau siapa? Nah, yang kedua, apa yang kalian lakukan jika kalian mendengar rencana jahat atau tahu tentang rencana jahat seseorang? Misalnya nih, kalian tahu teman kalian itu mau ngebully teman kalian yang lain. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian cuek aja, diem aja, ikut ngebully, atau kalian dengan berani melaporkannya ke guru, adik-adik? Nah, adik-adik, ada satu orang bapak yang bernama Mordekai. Dia ini orang Yahudi dan dia pemberani, adik-adik. Dia juga mempunyai satu orang anak angkat yang bernama Ester, yang saat itu Ester sudah menjadi ratu atau permaisuri di istananya Raja Ahasiweros. Nah, ketika Bapak Mordekai ini duduk di pintu gerbang istana, dia mendengar pegawai istana yang bernama Bigtan dan Teres merencanakan atau berniat bersekongkol hendak membunuh raja. Nah, mendengar itu, Mordekai tidak tinggal diam, adik-adik. Mordekai melaporkannya kepada Ester, memberitahukan rencana itu, dan Ester pun memberitahukannya kepada raja. Dan Ester tidak lupa, adik-adik, memberitahukan kepada raja bahwa informasi itu dia dapat dari orang yang bernama Mordekai. Karena pada saat itu raja ataupun orang-orang di istana tidak tahu kalau Ester itu anak angkatnya Mordekai, atau Mordekai itu bapak angkatnya Ester. Nah, sebenarnya adik-adik, jika informasi yang disampaikan Mordekai ini salah, itu bisa berbahaya buat Mordekai dan juga Ester. Bisa jadi mereka yang akan dihukum karena menyampaikan berita yang salah atau berita bohong. Nah, ketika dicek adik-adik kebenaran berita tersebut dan ternyata benar bahwa kedua orang ini memang berencana membunuh atau membinasakan Raja Ahasiweros. Nah, pada saat itu Mordekai atas jasa-jasanya menyelamatkan nyawa raja tidak mendapatkan imbalan apapun, adik-adik, tetapi nama dia dicatat di dalam kitab sejarah pemerintahannya Raja Ahasiweros. Nah, setelah peristiwa itu berlalu, satu orang kepercayaan raja yang bernama Haman, dia mendapat kasih raja yang begitu luar biasa. Dia mendapat penghormatan yang begitu luar biasa. Karena apa? Raja menitahkan kepada orang-orang kalau Haman ini lewat di depan pintu gerbang istana, orang harus sujud dan berlutut. Nah, pada saat Haman lewat, Mordekai ada di situ, dan Mordekai tidak mau sujud, tidak mau berlutut. Itu membuat hati Haman kesel. Dia marah. Setelah dia tahu bahwa Mordekai orang Yahudi, dia semakin benci, adik-adik. Dia bahkan mau membinasakan bukan cuma Mordekai saja, tetapi juga orang-orang Yahudi.
Nah, Haman sudah menyiapkan tiang gantungan. Dia menyuruh bawahannya untuk menyiapkan tiang gantungan untuk menghukum Mordekai dan juga orang Yahudi lainnya. Nah, pada malam hari di saat dia menyiapkan itu semua, Raja Ahasiweros tidak bisa tidur adik-adik, dia nggak ngantuk. Nah, akhirnya apa? Dia menyuruh pegawainya untuk membacakan kitab sejarah tentang kerajaannya. Nah, ketika pegawainya membaca, ternyata yang dia baca itu adalah sejarah tentang jasanya Mordekai menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros. Nah, Raja Ahasiweros bertanya kepada pegawainya itu, dia sudah mendapatkan apa atas jasanya itu? Dan pegawainya bilang, pada saat itu dia belum dapat apa-apa Raja. Gitu. Nah, ternyata saat itu juga Raja melihat Haman ada di pelataran istana dan Raja menyuruh Haman untuk masuk ke istana untuk menghadap Raja. Nah, sebenarnya Haman udah senang tuh, dia udah tinggal menyampaikan kepada Raja niat dia untuk membunuh Mordekai dan juga orang Yahudi. Tapi sebelum dia menyampaikan niatnya itu, Raja bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan kepada orang yang Raja berkenan, yang Raja harus menghormati? Karena apa? Raja berpikir bahwa waktunya untuk membalas jasanya Mordekai. Nah, Haman berpikir Raja itu bertanya untuk Haman, itu akan diberikan untuk Haman. Sehingga apa adik-adik? Haman bilang orang itu harus dipakaikan baju kerajaan, harus dinaikkan ke kuda kerajaan, harus dipakaikan mahkota kerajaan, yaitu barang-barang yang semuanya itu biasa dipakai oleh Raja langsung. Nah, mendengar itu, Raja Ahasiweros pun memerintahkan Haman untuk melakukan apa yang sama persis dikatakan oleh Haman, tidak kurang suatu apapun, termasuk apa adik-adik? Harus diarak berkeliling kota adik-adik dan juga dielu-elukan adik-adik. Nah, akhirnya apa? Dengan sedih hati Haman pulang ke rumahnya, karena sebelum dia menyampaikan niatnya itu, Mordekai malah lebih dulu dikasih penghormatan oleh Raja. Nah, adik-adik, pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Mordekai selamat dari rencana jahatnya Haman dan juga orang Yahudi juga selamat dari rencana jahatnya Haman. Dan yang lebih keren lagi adik-adik, Mordekai menjadi orang kepercayaannya Raja Ahasiweros adik-adik, dan dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Raja Ahasiweros. Nah, dari cerita tadi adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, yang pertama adik-adik, kita mau belajar seperti Mordekai yang sebagai rakyat biasa, dia mengambil tanggung jawabnya untuk menyelamatkan nyawa Raja adik-adik. Walaupun dia tahu itu berbahaya, sebenarnya bisa aja dia membiarkan Raja Ahasiweros dibunuh sama pegawainya. Nanti kekuasaan bisa diambil oleh Ratu Ester. Tapi itu tidak dilakukan oleh Mordekai adik-adik. Karena apa? Karena Mordekai tahu itu sesuatu yang jahat. Nah, adik-adik, saat ini apa sih yang menjadi tanggung jawab kalian? Misalnya nih, kalian bertanggung jawab sebagai seorang siswa yang harus belajar, yang harus sekolah. Nah, atau mungkin tanggung jawab kalian sebagai anak di rumah yang harus membantu orang tua, menolong orang tua kalian. Nah, adik-adik, yuk mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adik-adik, kita belajar bahwa Mordekai itu berkata jujur adik-adik, mengatakan berita yang benar. Informasi yang dia sampaikan itu apa? Bisa terbukti, tidak hoax. Ya adik-adik ya, kita juga mau belajar seperti Bapak Mordekai yang berani mengatakan kebenaran adik-adik, tidak menyebarkan berita bohong. Nah adik-adik, selain itu Mordekai itu bukan hanya dihormati oleh Raja Ahasiweros, bukan hanya dipercayai oleh Raja Ahasiweros, tapi apa? Dia juga dihormati oleh bangsa Yahudi, dipercaya oleh bangsa Yahudi. Karena apa?
Bapak Mordekai berjuang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Adik-adik, kita mau belajar untuk berani mengatakan kebenaran, untuk berani mengambil tanggung jawab kita untuk supaya apa? Supaya kita dapat dipercaya adik-adik dalam setiap apa yang kita lakukan. Nah, sekian firman Tuhan adik-adik hari ini. Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita ulangi lagi ya teman-teman, 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini Bapa yang sudah mengingatkan kami Tuhan untuk kami boleh bertanggung jawab Tuhan untuk apapun yang kami lakukan, untuk apapun yang kami katakan, sehingga kami boleh dipercaya apapun yang kami sedang jalani Tuhan, apapun yang sedang kami lakukan. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak, untuk bahkan orang tua yang mungkin mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya Tuhan. Berkati setiap hati kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang mau belajar dan mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Allah yang hidup, dan biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids Deals. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini, God bless you. Halo adik-adik, Cici mau umumin nih Living with Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel dan Instagram Live Kids ya. Adik-adik, untuk kelas Pratama dan kelas Madya dapat mengikuti ibadah onsite Live Kids di Gestia Bethlehem pada pukul 11 siang. Untuk syarat dan ketentuannya ada di grup kelas masing-masing ya. Harap kalian dapat mengisi Google Form untuk pendaftarannya. Dan jangan lupa ya adik-adik, untuk kalian yang sudah vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa mengikuti ibadah onsite, jangan berkecil hati adik-adik. Kita masih bisa ibadah secara online loh. Tapi ingat, tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat kita ya adik-adik. Sekian informasi untuk hari ini, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye, God bless you all.